Sampurasun. Rampes. Gus. Sehat-sehat, Gus. Alhamdulillah, Kang. Sehat, Kang. Gimana, Gus? Apa yang rame sekarang, Gus? Ini, Kang, yang masih rame itu, Kang. Soal itu, Kang. Yang 8 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah, ya. Yang kasus itu, Kang. Kecelakaan. Yang korban jiwa. Itu yang si Pina, Kang, si Pina sama si Abah, si Egi ya, yang difilmkan itu rame, Kang. Oh, yang itu. Ya, itu mah. Dulu juga pernah itu. Cerita seperti itu dongengnya, Gus. Tapi gak seru lah, Gus lah. Kenapa, Kang? Ya, kalau dulu mah di zaman Belanda dulu gitu. Ada yang seperti itu. Orang menak-menak Belanda itu namanya melakukan kejahatan gitu. Kemudian nyalahin orang lain yang tidak bersalah. Nah, itu mah dulu. Nah, yang sekarang pun sepertinya seperti itu. Cuman tapi kan kasusnya masih tetap berjalan ya, Gus ya. Jadi kita nggak bisa menilai itu apakah itu memang kasusnya sama dengan tadi yang masalah Belanda atau enggak. Jadi ya kita tunggu aja hasil persidangannya, Gus. Oh ya ya, Kang ya. Kang lagi ngamut, Kang. Kita dongengin yang lain aja ya. Yang berat-berat gitu mah suka pusing, Kang. Ya, itu kan karena kita ada oknum di dalamnya, Gus. Jadi kita yang ngomong juga jadinya agak keraragok. Takutnya ada yang kesinggung, kemudian kita sebagai rakyat biasa yang mungkin tidak kompeten di bidangnya ikut ngomong juga salah-salah. Kita malah jadi salah. Padahal mah kita mah berpikirnya dipandang dari segi manusia biasa, masyarakat biasa berpikirnya seperti itu. Kalau misalnya upas-upas Belanda ini tidak berpikir, tidak memperbaiki diri dalam segi keamanan di negara kita, berarti kepada siapa kita akan mencari perlindungan, Gus. Kita mendengar kata upas, mendengar kata hansip, itu sudah gemetar kita orang kampung itu, Gus. Kalau kita ngedengar penjara itu kita takut, Gus. Apalagi kalau kita diponis sampai bersalah itu. Pokoknya jangan coba-coba, kalau kata orang tua dulu mah. Jangan sampai ke pangbelokan. Pangbelokan itu penjara. Kenapa? Ya di jeruji besi itu kita tidur kedinginan, Gus. Gak ada selimut. Kasur belantaikan ubin, Gus. Jadi kita benar-benar akan menderita makan, dikasih makan. Tapi Kang, kalau pejabat mah beda lagi gini, Kang. Yang itu yang korupsi gitu, Kang. Katanya bisa nonton TV di tahanannya. Katanya bahkan ada hotelnya juga, Kang. Bisa nginep gitu kayak di rumah, Kang. Jangan. Ya memang sih ada berita-beritanya juga, bahkan sampai masuk TV itu. Cuman itu kan ya itu kembali lagi di kerajaan kita itu apa yang terjadi itu kan. Nah, kita ngomonginnya juga jadinya serba salah. Kalau nggak diomongin banyak berita-beritanya. Nah, jadi bahasanya rumor ataupun desas-desus. Walaupun beberapa sudah menjadi fakta ataupun sudah ada ketentuannya. Cuman kan pada akhirnya itu menjadi rahasia umum. Nah,
ketika itu rahasia umum, artinya secara gamblang ataupun secara kasar kita bicarakan bahwa keadilan, hukuman itu bisa dimanipulasi, bisa menggunakan uang, bisa menggunakan kekuasaan untuk menghindarinya. Bagaimana kita bernegara ini bisa mendapatkan keamanan dan keadilan. Kecuali kalau menurut Akang nih, kita akan ada dua kemungkinan. Yang pertama menggunakan unsur nilai-nilai agama. Kalau dulu dalam Islam menggunakan syariat Islam katanya. Atau yang kedua memang benar-benar menggunakan hukum rimba, Kus. Yang siapa yang kuat, dia yang menang. Kalau seperti itu kan, itu ada konsekuensi dan juga istilahnya ada bahasanya apa itu ya? Ada kalau bukan tangan, apa tuh Kang? Lupa istrinya. Pokoknya ada yang harus kita bayar, Gus. Ya bahasa kasar ada konsekuensinya. Kalau kita menggunakan hukum agama ada konsekuensinya. Agama yang mana yang akan kita ambil? Apakah agama mayoritas? Dari agama mayoritas pun apakah banyak pendapatnya? Apakah ada pendapat A, pendapat B dalam menentukan hukum itu? Mana yang akan dibahas? Nah, kalau kita mau berdemokrasi, kalau kita mau menggunakan sistem istilahnya sekuler, itu antara agama dan kenegaraan dipisahkan, ya hukum agama gitu untuk pemeluk agama masing-masing. Hukum agama digunakan untuk secara holistik, baik itu agama manapun kita menggunakan hukum tersebut, yaitu hukum negara itu. Ya tidak apa-apa, yang penting semuanya jujur, semuanya dilakukan dengan benar gitu. Kalau satu saja ada oknum yang salah, kemudian dibelain, kalau seperti itu nanti yang lainnya juga akan ikut-ikutan, Kus. Ini aja misalnya, kalau Akang misalnya nyuruh anak Akang untuk jujur, PKW Akangnya gak jujur, pasti istri Akang juga gak akan jujur, anak Akang juga gak akan jujur, adik Akang juga gak akan jujur, Kusna juga mungkin, Kang Dago juga misalnya tidak jujur. Pada satu titik akhirnya tidak jujur semuanya. Nah, inilah fenomena yang sedang terjadi di kerajaan kita itu, Gus. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat biasa? Ya rakyatnya juga kita harus berlaku jujur. Kita harus konsisten dalam mengamalkan ilmu, dalam mengamalkan pengetahuan yang baik-baiknya. Baik itu ilmu dan pengetahuan agama maupun ilmu dan pengetahuan yang sifatnya kenegaraan. Kalau kita misalnya tahu ini baik, ya lakukan secepatnya. Tidak ada toleransi, tidak ada dalam artian tidak ada toleransi itu dalam diri kita. Istilahnya kalau kita itu dirasa benar, ya harus kita benar. Tapi toleransi dengan orang lain, misalnya orang lain berpendapat yang berbeda, asalkan itu juga ada alasannya. Misalnya kalau dalam kenegaraan berhubungan dengan keagamaan, orang punya agama yang lain, kita punya agama yang ini, itu ada toleransinya. Karena orang tersebut mengatakan agamanya benar, kita pun mengatakan agama kita benar, ya itu toleransi. Zaman di Rasulullah pun seperti itu. Kita bisa bertoleransi. Artinya yang ingin Kang Dagol katakan adalah kalau kita tahu ilmunya, kalau sudah kita tahu ketentuan misalnya membuang sampah sembarangan itu tidak baik, kita jangan buang sampah sembarangan. Kalau mencuri itu dilarang, baik itu oleh agama dan negara, jangan pernah mencuri, jangan pernah mendekati pencurian. Contoh yang mendekati pencurian adalah kita curi-curi nilai, curi-curi jawaban, niron kabudak sakola mah. Itu juga kita harus sudah bisa menghindarinya. Dan seluruh lapisan masyarakat bisa melakukannya. Kan istilahnya mah pejabat-pejabat juga masyarakat. Para menak-menak juga masyarakat. Para upas-upas hansip-hansip juga masyarakat. Para pendidik, guru-guru juga masyarakat. Kalau semua lapisan masyarakat ini bisa misalnya berlaku jujur dengan benar-benar jujur. Itu dah Tuhan mah, Allah mah, Maha Uninga.
Maha tahu. Coba kita melakukan halnya semuanya dengan jujur. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang demikian ini? Tadi ya, kalau judulnya dari kasus yang tadi. Bagaimana supaya tidak terjadi? Pertama, ya sebenarnya tidak akan ada di mana dunia benar-benar adil, benar-benar semuanya jujur, tidak akan ada. Ya minimal kita yang sudah tahu, yang sudah sadar, yang sudah menjaga kewarasan, yang sudah eling, jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar aturan agama, aturan negara, atau pengetahuan yang baik-baik. Kalau kita melakukannya, kalau A baik, lakukan A. Kalau ternyata B itu buruk, jangan dilakukan. Kalau sudah tahu, yuk laksanakan, udah itu aja. Insya Allah semuanya akan akan aman. Baik itu negara, bangsa maupun agama, diri kita juga akan aman. Toh sudahlah, jangan ada lagi oknum-oknum gitu. Tapi Kang, kira-kira itu semua akan terwujud tidak? Akan sulit terwujudnya. Makanya tadi Akang katakan semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali. Coba, cuman kitanya memang untuk sampai ke sana kita suka suka dikurung dengan kebutuhan keperluan pribadi dan juga godaan nafsu. Ya kalau seperti itu kita harus bisa mengendalikan diri. Jadi gimana Kang supaya ini tidak terjadi lagi? Ya balik kembali lagi seperti tadi, semua lapisan masyarakat, jangan sampai kita menuduh orang lain bisa salah tapi kita tidak introspeksi diri. Yuk sama-sama seluruh lapisan masyarakat, termasuk Akang, termasuk Kusna, kita sama-sama untuk tidak melakukan yang mendekati hal-hal yang mengarah kepada ketidakjujuran. Kita cari ilmu dan jujur. Siap Kang. Ya. Oke Kang. Nanti lanjut lagi ya Kang ya. Siap Kus. Sekarang mau apa dulu Kus? Sekarang mah kita rehat dulu Kang. Oke, ayo kita rehat dulu.